Satgas Operasi Damai Kartens 2025 berhasil menangkap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata. Tersangka atas nama Okoni Siep alias Nixon Matuan ditangkap di Kabupaten Yalimo. Okoni Siep alias Nixon merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Yalimo, komplotan Aske Babel. Siep ditangkap di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dalam operasi ini, Satgas Damai Kartens juga mengamankan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis AK Cina 2000P beserta 2 buah magazin berisi 46 butir amunisi tajam. Senjata dan amunisi ini sebelumnya dilaporkan dibawa lari oleh Aske Babel dari Polres Yalimo pada Juni 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, Okoni Siep diduga kuat terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 orang warga pada 5 November 2024 di Jalan Transwamena, Jayapura. Satgas Damai Kartens telah berhasil menangkap salah satu dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan AM. Pelaku yang kita tangkap ini berinisial OS alias NM, dan dari pelaku kita bisa menyita 2 pucuk senjata api jenis AK dengan amunisi sebanyak 50 butir. Pelaku terlibat berbagai insiden di tahun 2024 yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah penangkapan Okoni Siep, aparat kini memburu keberadaan Aske Babel dan kelompoknya yang diperkirakan masih bersembunyi di Yalimo. Dari Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan pelecehan seksual dengan terdakwa Wayan Agus Suwarta alias Agus Difabel kembali digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Salah seorang korban dihadirkan sebagai saksi. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suwarta alias Agus Difabel kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan saksi dan korban. 2 orang saksi hadir, yakni salah satu korban dan orang yang menjemput korban. Sementara 2 saksi lainnya berhalangan hadir lantaran sakit. Dan hari ini rencananya ada 2 korban, tapi ternyata karena kondisi sakit jadi tidak bisa hadir. Jadi memang teman-teman kejaksaan sudah panggil 4 orang untuk menjadi saksi hari ini. Namun ternyata yang bisa terkonfirmasi hadir hanya 2, yaitu saksi yang menjemput korban 1 di dekat Islamic Center. Korban 1 selaku pelapor. Dalam perkara ini, Agus Difabel didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia. Diduga akibat kelelahan usai mengantre berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Korban langsung jatuh pingsan sesampainya di rumah. Suasana duka menyelimuti kediaman Ionih binti Saman di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Lansia berusia 62 tahun ini meninggal dunia usai mengantre untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya. Korban sempat pulang ke rumah untuk mengambil KTP, lalu kembali lagi menuju lokasi antrean. Sesampainya di rumah sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tak tertolong. Ketemu saya di depan, saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah, saya pulang bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan ke rumah. Robi manggilin anak ini, kata istrinya, "Robi nggak ada, Mas, kenapa?" "Itu nenek emaknya Robi itu
jatuh katanya. Tapi bukan jatuh katanya, cuma duduk istirahat. Dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Tapi saya tanya udah enggak. Kini jasad korban telah dimakamkan tak jauh dari kediamannya. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian korban. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.